Wali Kota Madiun terima penghargaan lulusan doktor pertama dari Universitas Terbuka Surabaya. Pemkot bersama Forkopimda Kota Madiun gelar rapat koordinasi pastikan kebutuhan pokok aman jelang Ramadan. Soft launching air minum isi ulang Ngrowo AE. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suramadiun. Bersama saya Kiki Destilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Penghargaan kembali diraih Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Penghargaan diperoleh karena menjadi lulusan perdana program studi S3 Doktor Administrasi Publik dari Universitas Terbuka UT Surabaya. Selain itu, Wali Kota Maidi juga terus memberikan arahan dan berpesan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkot Madiun agar capaian apik yang telah diterima saat ini dapat dipertahankan dan kinerja pegawai semakin dapat ditingkatkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan tersebut diperoleh karena menjadi lulusan perdana program studi S3 Doktor Administrasi Publik dari Universitas Terbuka UT Surabaya. Penghargaan diberikan langsung oleh Direktur UT Surabaya, Dr. Suparti MPD di Diandra Convention Center Surabaya, Kamis 7 Maret. Kegiatan juga sekaligus sebagai rangkaian wisuda UT Surabaya periode 1 akademik 2023-2024. Wali Kota mengapresiasi penghargaan yang didapat. Menurutnya, apa yang diraih merupakan buah dari kerja keras yang dilakukannya. Program doktoral yang ditempuh bersamaan dengan segudang kesibukannya sebagai Wali Kota Madiun. Mantan Sekda Kota Madiun ini pun juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka Surabaya yang telah berhasil meluluskan mahasiswa dan mahasiswi yang berkompeten di bidangnya. Penghargaan diperoleh dari kesuksesan dan dari prestasi. Alhamdulillah, dengan saya lulus doktor, banyak prestasi yang kita dapatkan karena banyak ilmu pengetahuan yang kita terima dan kita lakukan. Maka saya terima kasih sekali pada UT Surabaya yang hari ini mau wisuda 2000 mahasiswa-mahasiswi. Di kesempatan itulah saya diberi waktu untuk menyampaikan pesan dan kesan dan diberi banyak penghargaan. Sekali lagi saya terima kasih pada UT Surabaya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi berpesan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah Kota Madiun untuk mengutamakan kejujuran dan taat aturan. Hal ini disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu dalam kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi pejabat pengadaan di Nafa Hotel Tawangmangu, Jumat 1 Maret malam. Menurut Wali Kota, kejujuran kadangkala menempatkan seseorang pada posisi yang kurang nyaman. Namun hal itu hanya sementara. Sebab jika tetap bertahan dalam kejujuran, maka akan mendapatkan kebaikan ke depannya. Karena itulah, Wali Kota selalu berpesan agar pegawai selalu menjunjung kejujuran dalam bekerja, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Tak hanya itu, setiap proyek pengadaan barang dan jasa yang nilainya besar juga selalu didampingi penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaannya terpantau dan bebas korupsi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Urusan administrasi kependudukan bukan perkara sepele. Karenanya,
pelayanan administrasi kependudukan juga harus baik. Di Kota Madiun, pembinaan pegawai pun rutin digelar. Terbaru, pembinaan pegawai untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tersebut berlangsung di River Hill, Tawangmangu, Karanganyar, Jumat 1 Maret. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi pun juga hadir untuk memberikan pengarahan dalam pembinaan ini. Wali Kota mengatakan, peristiwa kependudukan bisa terjadi kapan saja. Tak heran, data kependudukan juga dinamis. Artinya, terus mengalami perubahan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mencontohkan peristiwa kematian yang bisa saja terjadi pada malam hari atau di hari libur kerja. Layanan administrasi kependudukan tak akan prima jika pelayanan hanya di jam kerja saja. Karenanya, Wali Kota mengapresiasi kinerja Dukcapil Kota Madiun yang sudah cukup baik selama ini. Menurut Wali Kota, pelayanan yang sudah baik wajib dipertahankan dan ditingkatkan. Wali Kota mengaku tidak pernah mendengar keluhan yang macam-macam dari masyarakat terkait pelayanan Dukcapil. Kalaupun ada, 1 atau 2 yang berangkat bukan dari petugas pelayanan, namun dari si pemohon itu sendiri. Salah satunya karena kekurangan syarat administrasi yang dibawa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. 2024 dimulai. Kinerja aparatur di pemerintah Kota Madiun sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya beragam penghargaan dan prestasi. Bahkan, sering mencuri perhatian di tingkat nasional. Kota Madiun kerap masuk di jajaran daerah dengan nilai tertinggi. Hasil evaluasi Smart City untuk Kota Madiun mendapatkan nilai cukup tinggi. Kota Madiun masuk 3 besar nasional dan hanya kalah dengan Surakarta dan Kota Bandung. Biarpun begitu, Kota Madiun boleh berbangga, sebab Kota Surakarta dan Bandung sudah lebih dahulu masuk dalam program Smart City. Untuk itu, Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, berpesan agar capaian ini untuk dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Hal itu tentu butuh peran bersama, khususnya para ASN di Pemkot Madiun. ASN memang berkontribusi besar dalam capaian-capaian di Kota Madiun. Wali Kota berharap kinerja yang baik dari ASN tersebut bisa ditingkatkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya menjaga ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok jelang Ramadan, Pemkot Madiun menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan stakeholder terkait. Sementara itu, Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Musrenbang tingkat Kota Madiun untuk tahun 2025 akhirnya rampung. Nantinya akan ada 169 program dan 437 kegiatan di tahun depan. Masih selama 1 tahun dan potensi yang akan terjadi itu. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memastikan kebutuhan pokok di Kota Madiun aman selama Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Hal tersebut disampaikan orang nomor 1 di Kota Madiun itu usai memimpin rakor bersama Forkopimda dan stakeholder di Gedung GCIU Dinas Kominfo Kota Madiun, Rabu 6 Maret 2024. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan masyarakat Kota Madiun tak perlu takut kehabisan bahan pokok, utamanya beras, minyak goreng, telur, hingga gula pasir. Pasalnya, Pemkot telah menyediakan tempat-tempat pembelian sembako murah. Wali Kota menambahkan, di sana masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih miring dibandingkan dengan toko sembako pada umumnya. Wali Kota mencontohkan beras 5 kg dibanderol dengan harga Rp53.000, sementara untuk telur Rp29.000 menjadi Rp26.000 sampai Rp27.000. Tak hanya itu, bahkan Wali Kota membuka opsi akan mensubsidi dari kantong pribadinya. Misalnya, satu paket sembako berharga Rp50.000, terdapat beras 3 kg, minyak, dan juga gula. Wali Kota berharap masyarakat jangan khawatir karena pemerintah akan terus hadir untuk masyarakat. Ini masalah nasional, isu-isu beras, bahan pokok, dan sebagainya. Untuk Madiun tidak ada masalah. Artinya, masyarakat setiap hari cari beras murah, sembako murah ada di 6 tempat, 7 tempat. Yang tidak buka hanya hari Sabtu Minggu. Itu saya cek semua, beras dengan harga 5 kilo 53.000. Telur dari 29 harga 2726. Juga minyak. Tidak ada. Ini ada 7 tempat. Yang ini selalu terus saya pantau terus.
Maka masyarakat tidak usah risau, sampai hari raya barang itu ada semua. Jaminannya wali kota, barang harus selalu ada. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perencanaan pembangunan Kota Madiun untuk 2025 akhirnya rampung. Itu setelah dilaksanakannya musyawarah perencanaan dan pembangunan musrenbang tingkat kota Rabu 6 Maret. Dalam pembahasan rancangan rencana kerja pembangunan daerah RKPD 2025 ini, setidaknya telah disepakati 168 program dan 437 kegiatan dengan membutuhkan anggaran 1,3 triliun rupiah. Ratusan program dan kegiatan tersebut merupakan hasil dari usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat RT RW, kelurahan, dan kecamatan yang sudah berjalan sebelumnya. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga sekaligus pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025-2045 pemerintah Kota Madiun. Kegiatan dihadiri tokoh dan pejabat Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, hingga Kementerian Dalam Negeri yang turut secara virtual. Kegiatan berlangsung di Aston Hotel tersebut juga dihadiri Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Wali Kota menyampaikan, Kota Madiun dalam penyusunan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari isu strategis pemerintah provinsi dan juga nasional. Bahkan, di Kota Madiun sudah mulai menjalankan program isu strategis tersebut. Wali Kota mencontohkan isu pendidikan untuk menjawab tantangan Indonesia Generasi Emas 2045. Di saat isu strategis tersebut baru direncanakan, di Kota Madiun sudah mengambil langkah kebijakan. Salah satunya dari program laptop, internet gratis, dan juga beasiswa untuk program Satu Rumah Satu Sarjana. Pendidikan memang tidak hanya urusan peningkatan SDM, namun juga bisa untuk memutus rantai kemiskinan. SDM yang berkualitas melalui pendidikan yang tinggi diharapkan bisa meningkatkan derajat kehidupan di kemudian hari. Wali Kota menambahkan, di Kota Madiun tidak hanya program pendidikan untuk menekan angka kemiskinan, namun juga program JKK-JKM untuk mencegah angka kemiskinan baru. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Acara dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Bank data yang berisi gambaran kondisi warga secara real menjadi salah satu acuan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di Kota Madiun. Karenanya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi selalu menekankan pentingnya pengumpulan bank data. Hal ini seperti diungkapkan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Resto Ayam Pemuda, Senin 4 Maret 2024. Selain memudahkan penyusunan program dan kegiatan, bank data yang dikumpulkan oleh Pemkot Madiun juga bisa menjadi pembanding data dari instansi vertikal lainnya. Namun, Wali Kota menekankan pentingnya pengumpulan data yang real dan detail by name by address sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih lanjut, Wali Kota juga menghimbau konektivitas antar OPD di lingkup Pemkot Madiun, sehingga program dan kegiatan yang disusun bisa saling berkesinambungan. Juga mendukung program pembangunan di Kota Madiun agar semakin efektif dan efisien. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah program di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun telah terlaksana dengan baik, bahkan mendapatkan penghargaan bergengsi. Salah satunya Paritrana Award yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Atas capaian tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun memberikan apresiasi. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan saat kegiatan evaluasi program JKK-JKM dan pelatihan berbasis kompetensi di Snaker KUKM di Nafa Hotel Tawangmangu, Jumat 1 Maret malam. Program Siaga Kita yang merupakan pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi masyarakat Kota Madiun menjadi salah satu program unggulan di Disnaker KUKM. Begitu pula dengan pelatihan berbasis kompetensi. Dengan dua program tersebut dapat membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup. Lebih lanjut, Wali Kota pun berharap capaian ini dapat direspon sebagai pelecut semangat untuk terus berinovasi, sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ragam inovasi terus hadir di Kota Madiun.
Terbaru, Perumda Tirta Tamansari, Kota Madiun meluncurkan produk air kemasan isi ulang bermerek Ngrowo AE. Di samping itu, pesona Kota Madiun terus menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Baru-baru ini, santri asal Filipina datang ke Kota Madiun. Tak hanya itu, mereka pun kagum dengan keberadaan wisata religi di Kota Pendekar. Perumda Tirta Tamansari Kota Madiun akhirnya resmi memiliki produk air kemasan isi ulang. Soft launching produk air minum isi ulang atau AMIU bermerek Ngrowo AE tersebut dilakukan Wali Kota Dr. Maidi di Ngrowo Bening Edu Park, Rabu 6 Maret 2024. Produk tersebut pun sudah bisa dibeli masyarakat dari sekarang. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu pun berharap masyarakat bisa mengutamakan produk lokal tersebut. Apalagi harganya juga lebih murah. Untuk pembelian pertama dikenakan harga Rp50.000. Namun untuk isi ulang dengan tukar galon dikenakan biaya Rp15.000. Wali Kota menyebut dengan membeli produk lokal setidaknya turut membantu perekonomian Kota Madiun. Madiun, PDAM Ngrowo AE sudah produk air. Airnya kualitasnya bagus, harganya bersaing, kualitasnya juga semakin bagus. Maka saya mengharapkan untuk warga Kota Madiun paling tidak menggunakan produk Madiun. Intervensi berbasis lokal, tapi kualitasnya tidak kalah dari luar. Ini yang kita harapkan. Jadi cukup luar biasa. Yang hari ini pabriknya sudah dibuka, sudah bisa operasional. Khususnya galon lebih murah, lebih bagus. Dirut Perumda Tirta Tamansari Kota Madiun Suyoto menyebut, AMIU Ngrowo AE sudah mengantongi sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS. SLHS merupakan bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan olah pangan siap saji. Selain itu, kualitas air Ngrowo AE juga tak kalah bagus dengan merek lain yang sudah punya nama. Berdasar hasil pemeriksaan kualitas air, AMIU Ngrowo AE dinyatakan tidak berbau, tidak berasa, dan bebas dari E. coli serta zat berbahaya lainnya. Pun kadar zat yang terdapat dalam air juga jauh di bawah standar yang ditetapkan. Dia mencontohkan hasil pengukuran TDS di angka 190. Itu jauh di bawah batas maksimum yang diperbolehkan, yakni di angka 500. Begitu juga terkait kesadaran yang hanya di angka 150 dari batas maksimum 500. Kedepan lanjutnya produk Ngrowo AE akan dikembangkan, yakni air minum dalam kemasan atau AMDK gelas dan botol. Suyoto menargetkan pemasaran bisa dimulai April atau Mei mendatang. Saat ini pihaknya masih menyelesaikan sejumlah persyaratan edar, mulai SNI, BPOM, dan sertifikasi halal untuk kemasan botol dan gelas tersebut. Keunggulannya kami dari air tanah yang kami ambil dari kedalaman 125 meter di bawah tanah, sehingga terjamin untuk terbebas dari E. coli maupun zat-zat yang lain yang merugikan. Yang ini kami apalagi kita proses water treatmentnya reverse osmosis. Kita kurangi mineralnya, TDS-nya lebih bagus dari yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pujian terhadap kawasan Pahlawan Street Center atau PSC sebagai salah satu wisata andalan di Kota Madiun terus berdatangan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Muhammad Nur, santri dari markas Mustafa Zamboanga, Filipina saat berkunjung ke PSC Rabu 6 Maret 2024. Khususnya replika Ka'bah, Muhammad Nur mengaku kagum karena mirip dengan bentuk aslinya di Mekah. Begitu pula dengan ornamen lainnya yang menambah nuansa Timur Tengah semakin kental. Dalam kunjungan kali ini, Muhammad Nur tidak sendirian. Ada 10 warga Filipina lainnya yang saat ini berada di Kota Madiun. 5 orang, termasuk Muhammad Nur, sedang melaksanakan khuruj di Kota Madiun, yakni metode dakwah dengan berpindah-pindah tempat. Sedangkan 6 orang lainnya sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. Selain PSC, rombongan Filipina juga diajak mengunjungi sejumlah lokasi wisata religi lainnya di Kota Pendekar, seperti Masjid Kuno Taman dan Masjid Kuncen. Di taman itu, taman. Terus di sini jumpa saudara-saudara
di sini di Kota Madiun ini alhamdulillah dengan Pak Wali Kota Haji Maidi Filipina jamaah sangat gembira alhamdulillah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Event Lomba Vokal Group kembali digelar tingkat kota. Puluhan peserta dari seluruh organisasi perangkat daerah OPD dan 3 kecamatan yang ada di Kota Madiun unjuk gigi dalam bernyanyi. Lomba digelar di Galeri Dekranasda, Pahlawan Street Center Kota Madiun, Jumat 1 Maret. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir dalam acara tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini membuka acara sekaligus menyaksikan penampilan dari para peserta yang merupakan ASN Pemkot Madiun. Seperti diketahui, lomba vokal grup ini digelar di tingkat kota selama 3 hari. Pesertanya berasal dari OPD, kelurahan, hingga siswa sekolah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat lahir bintang-bintang baru dari Kota Pendekar. Dalam perlombaan ini pun, para peserta menyanyikan 1 dari 2 pilihan lagu yang disediakan pihak panitia, yakni Madiun Maju Mendunia dan The Best Wali Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan kota tak akan berjalan sempurna tanpa campur tangan seluruh pihak. Maka dari itu perlu saran dan doa dari berbagai pihak agar pembangunan berjalan lancar. Hal tersebut seperti terlihat pada Sabtu 2 Maret. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertemu dengan komunitas Wong Tuo. Pertemuan ini pun dilakukan di Hanggar Casa 212, Jalan Pilang Werda nomor 2, Kelurahan Pilang Bango. Dalam kesempatan itu, berbagai hal dibahas bersama dengan para anggota komunitas. Di antaranya yakni membahas program-program unggulan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Misalnya seperti program 1 Rumah 1 Sarjana. Menurut Wali Kota, program ini sudah dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk kuliah yang besarannya per anak 36 juta rupiah. Menutup dialognya bersama komunitas, Wali Kota meminta saran dan doa dari masyarakat agar mampu menjalankan amanah dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Oke, coba. 1, 2, Pancakarya Bapak. Sekolah 3 Bahasa Mitra Harapan menggelar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan yang mengusung tema kebudayaan Nusantara itu berlangsung di Hall Sun City Mall Kota Madiun, Sabtu 2 Maret 2024 malam. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun hadir memenuhi undangan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu turut membuka acara pagelaran P5. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi terhadap kreativitas siswa dan sekolah. Wali Kota juga berharap Sekolah Mitra Harapan bisa terus berkontribusi meningkatkan pendidikan di Kota Madiun. Tak hanya itu, Wali Kota juga mendorong Mitra Harapan untuk meningkatkan jenjang pendidikan hingga SMA, sehingga semakin banyak pilihan sekolah dengan mutu berkualitas di Kota Madiun. Hal ini menurut Wali Kota sejalan dengan pembangunan Kota Madiun yang sudah bertaraf internasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Usia senja bukan penghalang untuk tetap produktif.
Hal itu seperti yang disampaikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menghadiri wisuda Sekolah Lansia Salimah Angkatan Pertama yang digelar pada Sabtu 2 Maret 2024. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengapresiasi para lansia Kota Madiun yang tetap aktif dan energik dalam menghabiskan masa tua dengan berkarya atau menimba ilmu di lembaga-lembaga pendidikan yang disediakan oleh yayasan ataupun pemerintah. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga berharap agar lansia harus tetap sehat. Wali Kota tak membantah ada banyak keluhan kesehatan pada usia senja. Hal itu wajar mengingat tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Namun, hal itu tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap aktif. Untuk diketahui, Pemkot Madiun juga memberikan perhatian kepada para lansia, seperti dengan membangunkan pondok lansia. Sesuai namanya, pondok yang berada di kawasan Bumi Semendung, Kelurahan Klegen itu dikhususkan untuk para lansia. Mereka yang tak memiliki keluarga bisa dirawat dan tinggal di sana. Setidaknya ada 2 asrama saat ini. Pemerintah Kota Madiun berencana menambahnya tahun depan. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat berkegiatan agar mereka tetap produktif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi digital. Bahkan bekerja sama dengan Google Indonesia untuk pemanfaatan Chromebook dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, para guru sebagai pendidik wajib memahami penggunaan media digital. Karenanya, Dinas Pendidikan aktif menyelenggarakan pelatihan. Salah satunya seperti kegiatan yang diikuti oleh guru SD dan SMP se-Kota Madiun di Sun Hotel Madiun, Senin 4 Maret 2024. Dalam giat tersebut, para guru mendapatkan pelatihan dari perwakilan Google untuk penggunaan Chromebook. Namun sebelum itu, acara dibuka oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang memberikan kata-kata semangat bagi para peserta. Wali Kota pun berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan seksama, sehingga meningkatkan kompetensi para guru, serta membuka ide inovasi yang kreatif untuk membantu kegiatan pembelajaran di sekolah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kesehatan mahal harganya, karena itu harus dijaga, salah satunya dengan berolahraga. Untuk itulah Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghimbau masyarakat agar giat berolahraga, yakni melalui senam massal yang berlangsung di Pahlawan Street Center Jumat 1 Maret. Senam massal bersama instruktur senam se-Kota Madiun itu diikuti oleh pegawai di lingkup Pemkot Madiun, siswa SMP hingga masyarakat umum di Kota Pendekar. Dimulai pukul 6 pagi, warga memenuhi sepanjang PSC hingga dilakukan penutupan sementara dari arus lalu lintas. Wali Kota berharap melalui kegiatan tersebut bisa memotivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh sehingga tetap produktif dan menghasilkan karya yang optimal. Kita itu biasanya Jumat senam di kantornya masing-masing. Artinya hidup sehat itu tidak boleh ditinggalkan. Kita itu punya segalanya, tapi kalau tidak sehat itu tidak menjadi segalanya. Maka sehat ini, orang yang bahagia itu adalah orang yang sehat. Masyarakat Madiun harus sehat, sehingga apa? Coba sekali-kali memang Pahlawan Street Center ini tempat 6 negara ini kita uji coba untuk senam bersama luar biasa. Dan 15.000 orang datang. Artinya apa? Dengan kondisi ini semangatnya tinggi. Dengan semangat tinggi ini, kalau sehat, sudah. Kalau sehat itu apa saja kan bisa melakukan apa saja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Beli kalung dan gelang manik-manik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Desilia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.